Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elvina Sulistia di channel YouTube Elvina Sajaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen file. Yang pertama ada sistem manajemen file, yang kedua ada implementasi sistem manajemen file. Langsung saja kita bahas sistem manajemen file. Sistem manajemen file adalah suatu hal yang berkaitan dengan subsistem dan komponennya yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam pengelolaan file. Jadi, sistem manajemen file adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling bekerja sama dan berfungsi untuk mengelola suatu file gitu. Kemudian sistem file merupakan bagian sistem operasi yang paling tampak. Sistem file menyediakan mekanisme penyimpanan dan pengaksesan secara online atau langsung terhadap data dan program. Sistem file berisi dua bagian terpisah. Yang pertama, kumpulan file yang masing-masing menyimpan data dan atau program. Yang kedua, yaitu struktur direktori yang mengorganisasikan dan menyediakan informasi mengenai file di sistem. Kemudian, file adalah koleksi yang diberi nama dari informasi yang berhubungan yang direkamkan pada penyimpanan sekunder. File mempunyai sifat satu, persistence, yang kedua size, dan yang ketiga shareability. Arti dari sifat persistence di sini merupakan informasi yang mampu bertahan walaupun proses yang dibangkitkannya sudah berakhir ataupun catu daya telah dimatikan. Dengan adanya properti yang satu ini, maka file tetap dapat digunakan pada beberapa hasil yang akan didapatkan dari suatu proses dan bisa digunakan pada masa mendatang. Kemudian sifat yang kedua yaitu ada size, yaitu ukuran file. Umumnya manajemen file mempunyai ukuran yang cukup besar. Dengan begitu akan memungkinkan terjadinya penyimpanan berbagai macam informasi yang perlu untuk disimpan secara rapat-rapat. Kemudian sifat yang ketiga ada shareability. File bisa digunakan pada berbagai macam proses dalam akses informasi yang dilakukan secara kongruen. Selanjutnya yaitu fungsi dari sistem manajemen file. Yang pertama, menciptakan, memodifikasi, dan menghapus file. Jadi sistem manajemen file ini memiliki fungsi menciptakan suatu file, kemudian memodifikasi file tersebut, dan dapat menghapus file tersebut juga. Kemudian yang kedua, mekanisme pemakaian file secara bersama. Yang ketiga, memiliki kemampuan backup dan pemulihan atau recovery. Jadi fungsi manajemen file ini dapat berfungsi membackup suatu file. Misal kita mempunyai satu file, kemudian kita mengkopinya dan menyimpannya, maka file tersebut akan menjadi dua atau biasa disebut file backupan gitu. Kemudian selanjutnya dapat menamai file dengan symbolic name. Kemudian ada pada lingkungan sensitif dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Dan yang terakhir, menyediakan interface yang akrab dengan user. Kemudian selanjutnya ada sasaran sistem manajemen file. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai. Yang kedua, menjamin data pada file adalah sah atau valid. Yang ketiga, optimasi kinerja. Yang keempat, menyediakan dukungan I/O beragam tipe perangkat penyimpan.
Dan yang kelima, ada meminimalkan potensi kehilangan atau kerusakan data. Dengan memanfaatkan fungsi backup atau recovery, maka dapat meminimalisasi potensi kehilangan atau kerusakan data. Kemudian menyediakan sekumpulan rutin interface I/O dan menyediakan dukungan I/O banyak pemakai di sistem multi-user. Selanjutnya ada arsitektur pengelolaan file. Pengelolaan file biasanya terdiri dari sistem akses, manajemen file, manajemen ruang penyimpan atau memori, dan mekanisme integritas file. Berikut adalah mekanisme program mengakses file di penyimpanan sekunder. Bisa dilihat ya, di mana ada program, database engine, sistem akses di dalam DBMS, kemudian mekanisme akses, mekanisme integritas sampai dengan sistem operasi. Kemudian selanjutnya ada sistem file. Pemakaian manipulasi data dengan merujuknya sebagai file atau direktori. Pemakai tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, manipulasi perangkat, dan sebagainya. File, abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk membuat pemakai tidak dibebani cara dan letak penyimpanan informasi, serta mekanisme kerja perangkat penyimpan data. Kemudian direktori berisi informasi mengenai file. Kebanyakan informasi berkaitan dengan penyimpan. Direktori adalah file, namun dimiliki sistem operasi dan dapat diakses dengan rutin-rutin di sistem operasi. Selanjutnya ada file. Terhadap beragam pemakai mengenai file, yaitu 1. Pandangan pemakai. Jadi file ini dioperasikan oleh pemakai atau seseorang. Kemudian yang kedua ada pandangan pemrogram, yaitu pemakai tersebut memprogram file tersebut. Kemudian yang ketiga pandangan perancang sistem. Pemakai dapat merancang sistem di dalam program file. Kemudian ada direktori. Meski beberapa informasi direktori tersedia bagi pemakai atau aplikasi, informasi itu umumnya disediakan secara tidak langsung. Pemakai tidak dapat mengakses direktori secara langsung meski dalam mode read only. Baik, selanjutnya share file. Share file adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu direktori, tapi juga oleh direktori-direktori lain. Sistem file tidak lagi berupa pohon, melainkan directed acyclic graph atau DAG. Sistem akses file. Sistem akses file merupakan pilihan, yaitu yang pertama, dapat menjadi bagian dari sistem operasi. Yang kedua, sistem operasi sama sekali tidak mempunyai komponen sistem akses. Kemudian ada implementasi sistem manajemen file. Penyimpanan file. Blocking adalah penyimpanan dan pengaksesan dari atau ke perangkat dalam unit informasi. Block berisi sekumpulan byte berukuran tetap yang dipindah dari tempat penyimpanan ke memori untuk diolah dan sebaliknya. Kemudian ada pengalamatan block atau blocking addressing. Blok data mempunyai pengalamatan yang berfungsi mengacu blok. Alamat blok disebut block pointer atau penunjuk blok. Berisi alamat untuk mengakses blok. Terdapat 3 cara pengalamatan blok, yaitu pengalamatan fisik disk, pengalamatan relatif, dan pengalamatan simbolik. Mungkin sekian sedikit pemaparan saya mengenai sistem manajemen file. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun.
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.